Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makmur. Saya berasal dari SDIT Nurul Islah, Banda Aceh. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 untuk memenuhi tugas saya modul 1.1.A.8 tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kita saksikan. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Kalau pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan dalam masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sedangkan pengajaran adalah suatu proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh dan berkembang secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya serta menjadi mandiri dan merdeka seutuhnya. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya lakukan dalam proses pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, saya hanya mentransfer materi pembelajaran saja. Karena menurut saya ketika kita udah mentransfer materi pembelajaran, maka itu udah tuntas. Yang kedua, ketuntasan dalam menyampaikan materi jauh lebih penting daripada kita memahami karakteristik murid. Karena saya menganggap tugas guru itu adalah menyampaikan materi, bukan untuk membahas tentang karakteristik murid. Nomor 3 yang saya lakukan dalam proses pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah pembelajaran berpusat pada guru dan murid hanya sebagai objek pembelajaran. Maksudnya, segala aktivitas di dalam kelas yang menjadi pusat perhatian, yang menjadi pusat subjeknya adalah guru. Jadi apapun yang disampaikan oleh guru harus dituruti. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ternyata, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya baru menyadari bahwa apa yang saya pikirkan saya kerjakan ternyata tidak tepat. Seharusnya seorang guru itu ketika melakukan proses pembelajaran itu harus menyeluruh, tidak berpaku pada kognitifnya saja, atau yang sering disebut dengan istilah angka. Namun dia harus memperhatikan afektif, psikomotor, sosial, budaya, dan spiritual pada anak. Yang kedua, saya baru menyadari bahwa peserta didik itu sebagai subjek dalam pembelajaran. Maksudnya adalah peserta didik itu mempunyai kebebasan, baik itu dalam berpendapat, berkreasi, atau berekspresi. Yang ketiga, guru itu sebagai fasilitator, artinya adalah guru itu sebagai pelengkap. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa ingarso sung tulodo, ketika guru berdiri di depan, maka dia akan memberikan contoh. Yang kedua, ingmadio mangun karso, ketika guru berdiri di tengah, maka dia akan memberikan semangat. Yang ketiga, tudwuri handayani, ketika guru berdiri di belakang, maka dia akan memberi kekuatan. Jadi, guru itu harus ikhlas, harus punya kesabaran dan ketulusan hati dalam mendidik. Apa yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas? Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, yang pertama adalah memberi tuntunan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagaimana dikatakan di dalam sebuah pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Setiap daerah mempunyai ciri khas dan kebudayaan tersendiri. Oleh karenanya, kita tidak boleh meninggalkan kebudayaan yang ada di negeri kita. Dan begitu juga dengan kodrat zaman.
Kita jangan ketertinggalan sebagaimana yang kita ketahui sekarang, bahwa sekarang adalah zamannya teknologi. Oleh karenanya, kita tidak boleh ketertinggalan terhadap ilmu teknologi. Yang kedua, yang langsung saya terapkan di dalam pembelajaran di kelas adalah memberikan pembelajaran interaktif dan yang menyenangkan. Bagaimana siswa itu berkesan dan senang ketika belajar di dalam kelas, dan kita bisa menarik minat peserta didik untuk terlibat secara aktif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai maksimal. Yang ketiga atau yang terakhir yang saya terapkan di dalam pembelajaran di kelas adalah saya menerapkan siswa ini sebagai subjek, yaitu mereka berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi di dalam kelas. Serta kita sebagai guru mengenali karakter-karakter siswa serta bakat dan minat siswa sehingga kita bisa mengarahkan mereka sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak. Salam Guru Penggerak.